Abdurrahman bin Auf. Jadi ketika kaum muslimin mereka sedang berbaris, Abdurrahman bin Auf, kemudian ada dua orang remaja di samping kanan dan kirinya. Kemudian yang satu mengatakan, ya Am, wahai pamanku. Karena biasanya kalau kita memanggil orang yang lebih dewasa, kita panggil dengan paman, ya Am. Misalnya di bahasa Arab, ya Ammi. Kemudian ketika orang yang ada di kanan Abdurrahman mengatakan, ya Am, aina Abu Jahal? Wahai pamanku, mana yang namanya Abu Jahal? Kemudian belum lagi Abdurrahman bin Auf selesai menjawabnya, yang di kiri, yang sebaya. Kemudian yang di kiri juga bertanya dengan pertanyaan yang sama, ya Am, mana yang namanya Abu Jahal? Maka Abdurrahman ini merasa heran, kenapa akan bertanya tentang Abu Jahal? Karena dua orang pemuda ini bukan pemuda remaja, artinya mereka belum 20-an umurnya. Ketika dua orang remaja ini bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, karena dua orang ini berasal dari Madinah, dan orang Madinah tidak tahu menahu tentang yang namanya Abu Jahal. Mereka tidak kenal dengan Abu Jahal, tapi mereka tahu siapa itu Abu Jahal. Abu Jahal itu adalah orang yang paling zalim kepada Nabi. Itu yang mereka tahu, tapi mereka tidak tahu mana dia. Sehingga orang ini bertanya, mana Abu Jahal? Kemudian Abdurrahman bin Auf kembali bertanya kepada dua orang pemuda atau remaja ini, apa yang ingin kalian lakukan kepada Abu Jahal? Apa kata dua orang pemuda tersebut? Kami ingin mencarinya karena kami mendengar dialah yang selalu menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya dua orang pemuda ini tidak ada urusannya dengan Abu Jahal, urusannya satu, karena dia menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia juga merasa tersakiti. Begitulah kaum muslimin, ketika nabinya tersakiti, maka mereka akan merasa tersakiti. Itu adalah cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjaga Nabi, menghormati Nabi, menjunjung tinggi Nabi. Itu semuanya adalah kewajiban kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Abdurrahman bin Auf menunjukkan itu yang namanya Abu Jahal, maka dua orang remaja ini, mereka tidak ada urusan dalam perang Badar. Mereka hanya ingin mencari Abu Jahal. Kemudian dikala perang berkecamuk, bertemu antara dua pasukan, yang mereka cari hanya Abu Jahal saja. Pada akhirnya mereka berlomba-lomba untuk membunuh Abu Jahal. Setelah Abu Jahal ini tewas, mereka lari kepada Nabi, selesai tugasnya. Lari kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai mereka mengatakan, ya Rasulullah, aku yang membunuhnya. Yang satu lagi mengatakan, ya Rasulullah, aku yang membunuhnya. Mereka masih remaja. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, coba lihat mana pedang kalian. Diperlihatkan pedang mereka berdua. Kemudian Nabi mengatakan, kalian berdua telah membunuhnya. Tujuan mereka berdua hanya untuk membuat Nabi senang dengannya. Karena memang Nabi betul-betul disakiti di kala Nabi berada di Ka'bah Musyarrafah. Abu Jahal itu ikhwatul Islam, kalau kita baca riwayatnya, jahat sekali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia tidak memiliki alasan kenapa dia menentang Nabi, tidak ada, kecuali karena hasad saja. Tidak ada yang lain. Dia tahu Nabi adalah Nabi, dia tahu Rasul adalah Muhammad bin Abdullah, dia tahu semuanya. Satu-satunya alasan yang membuat dia menzalimi Nabi karena kalah saing, itu sahaja. Sehingga dia menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di tangan siapa dia tewas? Di tangan dua orang pemuda yang berasal dari Ansar. Mereka tidak kenal dengan Abu Jahal, tapi mereka ingin mewujudkan cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita di zaman sekarang ini, ikhwatul Islam, tidak demikian. Yang dituntut dari kita adalah bagaimana kita selalu mempelajari tentang Nabi. Bersama Nabi itu artinya mempelajari Nabi, membaca buku sejarah tentang Nabi. Itu maknanya kita akan selalu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan kita tidak sama dengan perjuangan orang-orang terdahulu. Kecintaan kita kepada Nabi itu tidak seberat bagaimana kecintaan orang terdahulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mempelajari tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mempelajari tentang agama yang dibawa oleh Nabi, belajar tentang bagaimana kehidupan Nabi, dan salah satunya adalah bagaimana kita belajar melatih lisan dan lidah untuk selalu mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua merupakan bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan yaitu tentang Makkah dan Madinah.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalimat hadis itu ikhwatul Islam itu ada syiddahnya, karena kalimat hadis diambil dari bahasa haddasa, dan kalimat haddasa diambil dari kata-kata hadasa. Kemudian hadasa karena di dalam kaidah bahasa Arab hukum asalnya biasanya fi'il itu ikhwatul Islam, terutama fi'il sulasi. Namanya fi'il sulasi karena di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya fi'il sulasi, rubai, khumasi, dan yang paling banyak adalah sudasi. Nah, salah satunya adalah fi'il sulasi. Fi'il sulasi itu artinya adalah fi'il atau bahasa yang terdiri dari 3 kata seperti hadasa atau fa'ala. Kemudian ikhwatul Islam, apabila bertambah 1 huruf di dalam kalimat bahasa Arab, maka bertambah pula maknanya. Itu kaidahnya. Seperti misalnya hadasa. Hadasa itu artinya bercerita. Kemudian dirubah menjadi haddasa. Artinya apa artinya? Bukan bercerita lagi, tapi banyak bercerita. Nah, dari kalimat inilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan fahaddits. Fahaddits itu ikhwatul Islam artinya bukan bercerita, tapi perbanyaklah kalian menceritakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Artinya nikmat yang Allah berikan kepada kita diulang, diceritakan supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita boleh mengulang, ya Allah, dulu aku adalah seorang yang fakir, dulu aku adalah seorang yang yatim, dulu aku adalah orang yang susah. Disebutkan semuanya, disebutkan bagaimana keadaan kita terdahulu, kemudian disebutkan bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menyebutkan kepada Nabi. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, bukankah dulu kamu yatim? Bukankah kamu dulu tidak tahu apa-apa? Bukankah kamu dulu tidak punya harta? Allah berikan kepadamu naungan, Allah berikan kepadamu petunjuk, Allah berikan kepadamu kecukupan. Maka di akhir ayat Allah menyebutkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka selalulah kalian bercerita tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan momen duduknya kita di sini di Masjid Nabawi adalah dalam rangka menceritakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Dan salah satu nikmat yang terindah tersebut adalah ikhwatul Islam adalah keberadaan kita di kota Mekah, keberadaan kita di kota Madinah. Itu adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena Mekah dan Madinah itu bonus dari Allah. Kenapa disebut dengan bonus dari Allah? Allah ingin memberikan hadiah secara percuma kepada kita bersama. Karena ketika kita berada di sini ikhwatul Islam, ibadah yang kita lakukan biasa-biasa saja. Artinya ibadahnya sama, salat itu juga namanya. Quran yang kita baca, Quran yang sama. Doa yang kita panjatkan kepada Allah juga sama. Semua amal ibadah yang kita lakukan di sini juga amal ibadah yang kita lakukan di daerah kita masing-masing. Bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus? Apapun ibadah yang kita lakukan di sini tidak akan pernah sama nilainya. Salatnya itu juga tapi pahalanya tidak sama. Quran yang dibaca itu juga kalimatnya tapi pahalanya tidak sama. Semua yang dilakukan di daerah haram Makkah dan Madinah tidak akan pernah sama nilainya dikala